Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan baju yang telah robek dan dibasahi darah segar, King Ruo mencoba bangun, sambil memindahkan segel mantra terlarang penghancur jiwa pada lehernya, menatap kedua sosok yang begitu murka padanya dengan berpura-pura ketakutan. Di halaman kediaman itu, Yin Sangtao yang berada di tangga istana itu begitu terkejut saat merasakan getaran hebat dari dalam ruangan. Sepertinya telah terjadi pertarungan. Batinnya dengan rasa penasaran yang begitu luar biasa. Di dalam ruangan, Yin Lao Weida lalu menempati kursi yang tersisa dengan wajah kesal. "Saudara Jue, aku telah memeriksanya," ucapnya dengan wajah serius, menatap King Ruo yang berlutut di hadapan Yin Jue dengan tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Yin Jue pada King Ruo dengan tatapan tajam. "Maksud tetua," ucap King Ruo dengan wajah bingung. "Jangan berpura-pura. Kami sudah tahu jika kamu bukan Yin Henfen," ucap Yin Jue meninggikan suaranya. "Tetua, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak mengerti maksud tetua berdua," ucap King Ruo dengan heran. "Kamu," ucap Yin Jue dengan kesal, lalu mencengkram leher King Ruo dan memeriksa segel terlarang penghancur jiwa pada lehernya. "Saudara Lao Weida," ucapnya menatap sosok tetua agung klan Yin itu dengan wajah heran. "Saudara Jue, ada apa?" tanya Yin Lao Weida dengan wajah serius. Dia ini memang Henfen. Berbicara melalui telepati, membuat Yin Lao Weida segera menghampirinya, lalu memeriksa segel terlarang yang ada di leher King Ruo. "Ini aneh, karena sebelumnya aku tidak merasakan keberadaannya." Lalu melepaskan cengkramannya, menatap King Ruo dengan heran. "Tetua, apa yang terjadi?" tanya King Ruo dengan heran. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening, dengan sosok Yin Jue dan Yin Lao Weida yang saling berpandangan. "Duduklah dan pulihkan dirimu," ucap Yin Lao Weida, sambil menarik kekuatannya. "Baik tetua agung, tapi," ucap King Ruo dengan ragu. "Henfen, pulihkan dulu dirimu," ucap Yin Jue dengan tegas. "Baik tetua," ucap King Ruo dengan hormat, lalu menjauh dari kedua sosok tersebut dan memulihkan dirinya. Setelah King Ruo menjauh dari tempat itu, Yin Jue dan Yin Lao Weida saling berpandangan dengan heran. "Saudara, kita salah orang, dan kita hampir membunuh orang kita sendiri," ucap Yin Jue dengan serius. Yin Lao Weida menganggukkan kepalanya. "Siapa penyusup ini? Sepertinya dia dengan sengaja mempermainkan kita. Jika demikian, saudara kembali saja ke puncak Dongyin untuk melakukan penyelidikan ulang," ucapnya dengan serius. "Baik, jika demikian Henfen aku serahkan pada saudara," ucap Yin Jue dengan serius. "Saudara tenang saja, aku akan menjelaskan hal ini padanya," ucap Yin Lao Weida dengan tenang. Setelah berkata-kata, Yin Jue lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Jue pergi, ruangan itu kembali menjadi hening dengan sosok Yin Lao Weida yang terdiam menatap langit-langit istana kediamannya dengan wajah kebingungan. Tidak jauh dari tempatnya, King Ruo sedang memulihkan diri tersenyum dengan tenang. "Kebetulan sekali," ucapnya dengan tenang sambil menyegel ruangan itu dengan diam-diam. Halaman kediaman Yin Lao Weida. "Tetua," ucap Yin Sangtao dengan hormat, menghampiri Yin Jue yang meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. "Sangtao, kita salah orang," ucapnya datar. "Lalu tetua, apa yang harus aku lakukan?" "Tetap berada di kawasan ini, dan lakukan pengawasan, terutama mereka yang datang dari puncak Dongyin." "Baik tetua." "Baik, aku pergi dulu," ucapnya meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Jue pergi, Yin Sangtao juga bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam aula istana kediaman tetua agung, King Ruo yang telah selesai memulihkan diri, menghampiri Yin Lao Weida dengan tenang.
Han Fan, duduklah, ucapnya dengan ramah. Terima kasih tetua. Sambil menempati kursi yang tersedia. Han Fan, maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Sambil tersenyum kecut, King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Tetapi tetua, apa yang terjadi? Puncak Dongyin telah disusupi penyusup, jawabnya pelan. Tapi bagaimana bisa? Tanya King Ruo yang sedang berpura-pura itu dengan heran. Berawal dari kematian Xie, yang ternyata bersamaan dengan hancurnya lencana giok jiwa di Lu. Saudara Jue yang merasakan keanehan atas kematian si karena tamparan sepele itu segera melaporkan hal ini padaku dan kami langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Lalu bagaimana tetua melakukannya? Tanya King Ruo dengan semakin penasaran. Kami berdua menyusuri jejak keanehan itu dimulai dengan kehadiran Yin Gan dengan tindakannya yang meresahkan para tetua tingkat tinggi. Lalu kami menemui Rongyu yang merupakan sosok yang pertama kali berinteraksi dengannya. Namun di kediamannya kami mendapati Rongyu sedang menggila. Aku lalu meminta prajurit untuk menyadarkannya dengan menampar wajah gadis itu. Tapi tamparan keras tersebut langsung menewaskannya. Dan kasus kematian Rongyu itu memiliki kesamaan dengan kematian Xie. Pada saat kami menyusuri lencana giok jiwanya, ternyata lencana giok jiwa yang hancur bersamaan dengan kematian Rongyu adalah milik Wen Chan yang sebelumnya juga hilang bersama Dilu, jawab Yin Lao Weida. King Ruo menganggukkan kepalanya. Semuanya ternyata saling berhubungan, ucapnya pelan. Benar, terakhir kami melakukan penyelidikan pada Yin Gan di dalam penjara, dan kamu menemukan kejanggalan karena kekuatan jiwa dan pikirannya tersegel oleh kekuatan emas. Dan kami yakin jika sosok itu bukan Yin Gan, tetapi orang lain yang telah disamarkan, dan orang yang terakhir berhubungan dengan sosok itu dan Xie dan Rongyu adalah kamu. Itulah alasannya kami melakukan tindakan kami sebelumnya. Ucap Yin Lao Weida mengakhiri penjelasannya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana tetua bisa yakin bahwa aku ini adalah Han Fan? Segel yang ada pada lehermu, jawabnya pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu berdiri dari kursi. Plak, tamparan keras King Ruo yang tiba-tiba itu mengenai wajahnya, hingga membuat Yin Lao Weida terjatuh dari kursinya. Kamu berani, ucapnya terkejut dengan suara meninggi, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. Yin Lao Weida, apakah kamu terkecoh karena segel ini? Sambil melepaskan segel hitam penghancur jiwa dari lehernya. Lalu memindahkannya pada jari kelingking kirinya. Kamu ternyata penyusup itu. Menatap King Ruo dengan tajam. Sus. King Ruo tiba-tiba bergerak. Melepaskan tinjuan tapak emas naga ilahi, yang langsung disambut oleh Yin Lao Weida dengan pukulan tapak hitamnya. Duar. Ledakan keras bergema, mendorong tubuh mereka hingga belasan meter. Sangat kuat. Yin Lao Weida membatin, merasakan tangan kanannya yang terasa kebas dan hampir remuk. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan kesal. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, sosok King Ruo tiba-tiba memburam, lalu muncul di hadapannya, sambil melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Duar, ledakan keras kembali bergema saat pukulan King Ruo beradu dengan tinjuan tangan kirinya. Uye. Teriaknya kesakitan, terdorong hingga mengantam pilar emas dengan tangan kirinya yang telah remuk. King Ruo kembali bergerak dengan melepaskan tinjuan ke arah wajah Yin Lao Weida, namun ditahan dengan tangan kanannya, membuat sosoknya terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Dinding ruangan itu bergetar, melepaskan kekuatan emas yang bertolak belakang dengan kekuatan yang dilepaskan tubuhnya. Bajingan. Sejak kapan dia menyegel ruangan ini, batinnya, menatap King Ruo yang tersenyum santai padanya dengan sangat kesal sambil memulihkan tangannya. Jangan harap kamu bisa melakukannya, ucap King Ruo sambil bergerak melepaskan tinjuan tapak emas naga ilahi. Tapi kini dengan kekuatan petir abadi. Treng, treng. Suara petir yang berderak-derak yang disertai kilatan cahaya, melingkari kedua tangannya. Klan petir keparat. Teriaknya murka, sambil melepaskan kekuatan puncaknya bergerak menyerang King Ruo. Duar, ledakan keras bergema.
mengguncang ruangan itu dengan hebat, bersamaan dengan sosok mereka yang terus bergerak seperti kilatan, memburam dan beradu dengan suara ledakan yang terus bergema. Duar, duar, ledakan keras terus bergema dengan pukulan yang terus beradu. Bajingan, mengapa bisa seperti ini? Ucap Yin Lao Weida yang mulai kewalahan sambil melepaskan serangan puncaknya. Sus, pukulan tapak hitam melesat ke arah dinding ruangan, dengan ledakan dahsyat yang terlihat seperti terpantul oleh kekuatan segel. Apa? Dengan mata terbelalak, saat melihat ratusan cakram emas kecil yang terlihat samar memperbaiki dinding yang terkena serangan tersebut dengan cepat. Kamu, ucapnya sambil bergerak mundur dan menghindar, namun tebasan kilat pedang Sue Luo menghentikan pergerakannya. Sus, tubuhnya terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Ah, Uye, teriaknya kesakitan saat darah segar menyembur dari tangan kanannya yang terpotong. Uye, bajingan, siapa kamu sebenarnya dan apa tujuanmu datang kemari? Menatap King Ruo dengan kemarahan menyala, namun dalam keadaan tidak berdaya. Kamu tidak perlu tahu, karena hal itu juga tidak ada gunanya, ucap King Ruo santai sambil meraih cincin penyimpanan dari tangan Yin Lao Weida yang terpotong tersebut. Kamu, teriakannya murka sambil memulihkan tangannya. Yin Lao Weida, apakah kamu masih ingin melawan? Apakah kamu sudah yakin tidak sayang dengan nyawamu yang sangat berharga itu? Ucap King Ruo dengan santai. Bajingan, beraninya kamu mengertakku. Dengan kemarahan menyala. Sebelumnya aku hanya mencoba kekuatanku. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Ucap King Ruo sambil memeriksa cincin penyimpanan yang ada di tangannya dengan santai, membuat sosok paruh baya itu semakin kesal. Aku bukan anak kecil yang bisa kamu gertak, ucapnya dengan murka, melesat menyerang King Ruo. Majulah, ucap King Ruo tanpa bergerak sedikit pun, sambil melepaskan segel ilusi yang menyamarkan keberadaan gerbang dimensi dunia jiwa yang ada di hadapannya. Matilah kau korek pentol, teriak King Ruo berpura-pura bergerak ke arahnya. Sus, sosok Yin Lao Weida tiba-tiba menembus perisai ilusi tersebut dan lenyap ke dalam dunia jiwa. Sus, sosok Huyan Lan dan Long Chen muncul di dalam ruangan itu. Penguasa, ucap mereka berdua. Menyapa King Ruo dengan hormat. Awasi tempat ini, ucap King Ruo dengan serius, lalu memasuki dunia jiwa. Baik penguasa, dengan sikap hormat. Di dalam dunia jiwa, sosok Yin Lao Weida muncul di atas langit puncak gunung selatan dunia jiwa. Tempat apa ini? Apakah aku telah terlempar di kawasan emas? Ucapnya dengan heran saat merasakan aura emas yang begitu luar biasa. Matanya tajam lalu memeriksa tempat itu dengan seksama. Tiba-tiba matanya melihat Yin Gan dan rombongannya yang sedang memulihkan diri di bawah pohon persik raksasa. Kalian, teriaknya murka, mengejutkan Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie yang sedang beristirahat di tempat itu. Lao Weida, ucap Yin Xie yang juga tidak kalah terkejutnya, sambil berdiri bersama Yin Gan dan Yin Rongyu. Ternyata kalian bersembunyi di tempat ini. Kebetulan sekali. Ucapnya dengan gembira sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. Leluhur, ucap Yin Rongyu dengan panik, karena kekuatan mereka bertiga berada di bawah kekuatan Yin Lao Weida. Matilah kau garangan sawah, teriaknya bergerak menyerang Yin Gan dan rombongannya. Namun tiba-tiba suara petir muncul dari kehampaan. Duar, ledakan dahsyat, melempar sosok Yin Lao Weida ratusan meter, hingga menghantam gunung batu dan melukainya dengan parah. Pengecut, jangan bermain-main denganku, teriaknya kesal, sambil mencari sosok yang menyerangnya. Siapa yang kamu maksud pengecut itu? Ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kamu melakukan serangan secara diam-diam. Bukankah itu adalah tindakan seorang pengecut? Ucapnya sengit dengan tatapan menyala. Kamu saja yang lemah. Ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak dari tubuhnya. Treng, treng. Suara petir yang berderak-derak terdengar di sekitar tubuhnya dengan ekstrim tanpa menampilkan wujudnya, membuat Yin Lao Weida ternganga.
Petir abadi tanpa warna, ucapnya dengan bibir bergetar. Dari jauh, Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie yang juga mengawasi pertarungan King Ruo dengan Yin Lao Weida, hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga, tanpa berani mendekat sedikit pun. Saudara, Tuan Muda King Ruo benar-benar memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, ucapnya dengan takjub. Sudah aku katakan sebelumnya, nyawa kita ada di ujung jarinya, ucap Yin Gan menanggapi, membuat Yin Lao Weida yang dapat mendengarkan perbincangan itu terdiam dengan wajah pucat pasi. Bajingan ini ternyata dari klan King. Menatap King Ruo dengan tajam, sambil mempersiapkan diri untuk menyambut serangan yang dilepaskan oleh King Ruo. Tiba-tiba King Ruo melepaskan pukulan tapak penghapus langit. Sus! Tapak putih keemasan muncul dari atas langit dunia jiwa dengan suara petir yang menggelegar dahsyat, membuat Yin Lao Weida langsung bergerak menghindari serangan itu, namun kecepatan serangan tapak emas raksasa itu lebih cepat dari pergerakannya. Sus! Tapak emas raksasa itu menampar tubuhnya dengan dahsyat. Duar! Ledakan dahsyat bergema saat tapak itu beradu dengan tubuhnya dan melemparnya dengan ekstrim hingga menghantam gunung batu yang kembali membuat suara ledakan. Ah! Oh! Oh! Uye! Raungan pilu terdengar dengan kedua tangan dan kakinya yang telah remuk, bahkan perisai es hitam yang melindungi tubuhnya juga telah hancur, membuat Yin Rongyu dan rombongannya yang menyaksikan kondisi mengenaskan Yin Lao Weida itu ternganga. Sepertinya Tuan Muda tidak ingin membunuhnya, ucap Yin Rongyu. Benar, ucap Yin Gan menanggapi. Sus! Sosok King Ruo muncul di hadapan Yin Lao Weida, yang sedang berusaha untuk memulihkan kedua tangan dan kakinya. Bagaimana? Aku bahkan belum menggunakan kekuatan puncakku, ucap King Ruo sambil melepaskan rantai jiwa. Kamu, ucapnya, mencoba berdiri dan melakukan perlawanan, namun rantai jiwa yang telah memasuki tubuhnya itu langsung mengikat kekuatan jiwanya. Ah! Oh! Oh! Uye! Teriaknya kesakitan. Tiba-tiba terdengar ledakan kecil berturut-turut dari tubuhnya, membuat Lao Yin Weida yang terluka parah itu berguling-guling kesakitan. Hentikan! Hentikan! Teriaknya memohon, namun rantai jiwa itu terus menghancurkan tingkat kultivasinya, hingga membuat kekuatannya berada di tingkat kultivator Dewa Langit. Ah! Tidak! Tidak! Teriaknya kesakitan, mencoba untuk menghancurkan dirinya namun gagal. Jika kamu ingin menggunakan teknik penghancur roh, seharusnya dari awal kamu melakukannya, bahkan teknik terlarang Yin itu, ucap King Ruo dengan santai. Setelah Yin Lao Weida berhenti meronta, King Ruo lalu mencengkram lehernya dan mulai menyerap pengetahuan, kekuatan jiwa dan kekuatan darahnya. Ah! Oh! Oh! Uye! Teriaknya mencoba untuk melawan, membuat King Ruo mengeratkan cengkeramannya. Aku tahu tujuanmu, tapi aku tidak akan membuatmu mati dengan mudah, ucap King Ruo dengan santai. Setelah menyerap pengetahuannya, King Ruo lalu membawa Yin Lao Weida yang masih berada dalam cengkramannya menuju tempat Yin Gan dan rombongannya berada. Yin Gan, perlakukan apa yang menurut kamu perlu, tetapi jangan sampai mengambil nyawanya, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu melempar Yin Lao Weida dari cengkramannya. Sus! Sosok paruh baya yang telah kehilangan tingkat kultivasinya itu, melesat dengan cepat hingga menghantam tanah. Ah! Oh! Oh! Uye! Rintihnya kesakitan dengan tubuh terhempas dengan keras. Lao Weida, saatnya membuat perhitungan, ucap Yin Xie dengan tatapan dingin, membuat sosok yang sudah terluka parah itu langsung menagis dan memohon. Saudaraku Xie, aku, plak pak. Tamparan keras Yin Xie langsung menghentikan kata-katanya. Tamparan keras Yin Xie membuat Yin Lao Weida terlempar hingga belasan meter yang langsung merontokkan giginya. Ah! Oh! Oh! Uye! Atah! Rintihnya kesakitan dan berusaha bangun dengan darah segar keluar dari mulutnya. Bajingan! Ternyata kalian bekerja sama dengan orang-orang dari klan King, sungguh memalukan. Ucapnya kesal. Lao Weida, jaga kata-katamu, ucap Yin Gan sambil bergerak dan melempar wajahnya. Plak! Tamparan keras itu mengubah bentuk rahangnya. Tidak hanya itu, Yin Gan juga mematahkan kedua tangan dan kakinya,
membuatnya kini hanya bisa meraung dengan suara tertahan. Sial, mengapa harus bertemu dengan King Ruo itu? Batinnya merintih kesakitan, sambil berusaha memulihkan tangan dan kakinya, namun belum sampai kaki dan tangan itu benar-benar pulih, Yin Gan kembali mematahkannya. Ah, uye, atah, teriaknya dengan suara tercekat, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Di luar dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di dalam aula istana kediaman Yin Lao Weida. Penguasa, ucap Huyan Lan dan Long Chen dengan hormat. Kalian kembalilah, ucap King Ruo dengan tenang, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Long Chen dan Huyan Lan kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengubah tampilan wajahnya dengan sosok Yin Lao Weida sambil memeriksa pengetahuannya. Tidak lama kemudian, setelah dirinya selesai memeriksa pengetahuan tersebut, King Ruo lalu membersihkan aura dari pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya. Di halaman istana Tetua Agung, puluhan prajurit yang baru saja tiba di tempat itu dikejutkan dengan kawasan halaman istana yang ternyata sedang tersegel. Sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap prajurit itu berbicara pada rombongannya dengan khawatir. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, aku juga tidak tahu, apakah kita harus memanggil tetua, ucap prajurit lainnya menanggapi. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba perisai segel yang menutup istana itu lenyap. Saudara, segelnya telah terbuka. Sambil bergerak memasuki istana dengan tergesa-gesa. Sosok mereka muncul di dalam istana, menatap tempat yang begitu kacau tersebut dengan heran. Tetua Agung, ucapnya dengan hormat, menatap King Ruo yang duduk pada kursi utama dengan wajah kusut. Kebetulan sekali, batinnya sambil berdiri dari kursinya. Tetua Agung, tanya prajurit tersebut dengan kebingungan dan heran. Sebelumnya terjadi sedikit masalah, tapi sudah dapat diselesaikan. Kebetulan sekali kalian datang, aku ingin kalian membersihkan tempat ini, ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. Baik Tetua Agung, menatap King Ruo dengan heran. Setelah King Ruo benar-benar pergi, puluhan prajurit itu lalu mulai bekerja. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa ruangan ini begitu kacau? Saudara, jika Tetua Agung tidak ingin membicarakannya, itu artinya masalah ini bersifat rahasia. Sebaiknya kita segera menuntaskan pekerjaan ini, ucap pemimpin pasukan dengan wajah serius. Baik saudara, sambil bekerja dengan cekatan. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak memasuki kawasan dalam istana itu dengan tenang. Sesekali senyum mengembang dari sudut bibirnya. Niatnya mencari tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Ke puncak Nanyin akhirnya menemukan tempat yang paling aman. Tetua Agung, ucap prajurit yang berjaga di sepanjang lorong ruangan menyapanya dengan hormat. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di depan pintu kamar ruangan Yin Lao Weida. Tetua Agung, ucap prajurit yang berjaga di tempat itu menyambut kedatangannya dengan hormat sambil membuka pintu kamar. Prajurit, aku ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu, ucapnya dengan serius, sambil memasuki ruangan. Baik Tetua Agung, sambil menutup pintu kamar dengan perlahan, lalu berjaga. Di dalam kamar, King Ruo lalu menyegel ruangan itu dengan mantra formasi tingkat tinggi. Cakram emas muncul dan menutup kamar itu dengan perlahan. Setelah menyegel ruangan itu, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Mingzi dan Huo Zaodao dari dalam dunia jiwa. Sosok mereka berdua muncul di dalam ruangan itu. Penguasa, ucap mereka berdua dengan hormat, menatap King Ruo yang masih menggunakan tampilan Yin Lao Weida dengan heran. Mingzi, Zaodao, apakah ada yang salah? Penguasa, penampilan Anda seperti sosok yang sedang disiksa oleh Yin Gan dan rombongannya, ucap Huo Zaodao dengan serius. Oh maaf, ucap King Ruo sambil mengubah tampilannya, sambil menjelaskan sosok yang dimaksud. Tetua Agung Klan Yin, apakah itu berarti sekarang kita berada di kediaman Yin Lao Weida? Tanya Huo Mingzi. Benar,
saat ini kita sedang berada di dalam kamarnya, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu penguasa, apa rencana penguasa selanjutnya? Tanya Huo Zaodao dengan serius. Setelah urusan di puncak Zuyin ini selesai, aku akan bergerak ke puncak selatan, jawab King Ruo menjelaskan rencananya. Setelah membicarakan rencananya, King Ruo lalu meminta Huo Mingzi dan Huo Zaodao berjaga di dalam ruangan itu. Aku akan beristirahat di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Huo Zaodao dengan hormat. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya lenyap dari pandangan kedua kilin api tersebut, meninggalkan cahaya biru keemasan yang mengambang di tengah ruangan. Dengan sigap, Huo Mingzi dan Huo Zaodao lalu menyegel cahaya biru keemasan itu dengan perisai segel api hitam dan perisai segel api ungu. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di puncak gunung selatan, mendapati Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie sedang menyiksa Yin Lao Weida. Penguasa, ucap Yin Gan dengan hormat. Yin Gan, bawa dia ke penjara barat, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa. Lalu meninggalkan tempat itu sambil membawa Yin Lao Weida yang tampak kesakitan tersebut. Tuan muda, ucap Yin Xie dan Yin Rongyu dengan hormat. Nona Rongyu, tetua Xie, maaf. Sebelumnya karena menempatkan kalian di tempat ini. Selain sedang terburu-buru, aku juga ingin Nona dan tetua dapat menyesuaikan diri di dalam dunia ini terlebih dahulu, ucap King Ruo dengan ramah. Seharusnya kami yang meminta maaf, karena begitu merepotkan tuan muda, ucap Yin Xie dengan hormat. Jika demikian, mari, ucap King Ruo memimpin rombongan itu bergerak menuju istana naga emas. Baik tuan muda. Bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang. Di sepanjang tempat yang dilewati, Yin Rongyu dan Yin Xie tidak henti-hentinya berdecak kagum. Selain pemandangan yang begitu luar biasa, aura yang begitu berbeda di tempat itu juga membuat mereka semakin nyaman. Tidak lama kemudian, Yin Rongyu dan Yin Xie akhirnya melihat sebuah istana emas yang berdiri tegak di atas awan dengan pilar emas raksasa yang memancarkan aura yang begitu luar biasa dan kentara. Dunia ini mengingatkanku dengan wilayah tengah yang dipenuhi dengan istana megah dan aura emas, ucap Yin Xie pelan. Apa tetua pernah ke kawasan emas? Yin Xie menganggukkan kepalanya. Tuan muda, aku juga pernah muda dan pernah memasuki kawasan itu untuk beberapa kali, jawabnya pelan. Lalu apa tanggapan tetua mengenai kawasan emas? Tempat yang sangat luar biasa dan menyenangkan, terutama dengan pemandangannya, namun wilayah emas tidak terlalu cocok untuk kami para pelatih gelap, selain kami tidak bisa menggunakan kekuatan secara maksimal, sumber daya yang kami perlukan di tempat itu juga sangat terbatas, jawab Yin Xie menjelaskan. Hingga mereka akhirnya tiba di halaman istana naga emas. Sosok mereka mendarat di halaman istana tersebut dengan perlahan. Penguasa, ucap Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang berkultivasi di halaman istana menyambut kedatangan King Ruo dan rombongan dengan hormat. Yuan Bai, Yuan Hei, lanjutkan saja, ucap King Ruo dengan ramah dan hangat. Baik penguasa. Lalu kembali berkultivasi di tempat itu. Nona Rongyu, tetua Xie, ini adalah istana naga emas. Yang merupakan istana kediaman putra pertamaku, King Zilong, ucap King Ruo menjelaskan tempat itu sambil membawa kedua tamunya itu memasuki istana tersebut. Nona Rongyu, tetua Xie, silakan, ucap King Ruo mempersilahkan kedua tamunya menempati kursi yang tersedia dengan ramah. Terima kasih tuan muda, ucap mereka berdua dengan hormat. Di dalam aula istana yang begitu tenang dan nyaman tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya dan menuangkan minuman itu pada gelas yang telah tersedia. Tetua Xie, Nona Rongyu, ucap King Ruo dengan ramah sambil memberikan minuman itu pada kedua tamunya itu. Terima kasih tuan muda, ucap Yin Xie yang merasa heran dengan suasana di tempat itu. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan ramah. Tuan muda, apakah tidak ada pelayan? Tanya Yin Xie yang merasa heran dan janggal. King Ruo tersenyum santai. Tetua,
Aku tidak memiliki banyak pelayan wanita, ada beberapa tetapi mereka juga sedang sibuk. Hu Li Bai sedang menemani dan membantu istriku mengasuh putri kecil kami di Istana Emas. Hu Li Hei juga sedang berada di sana dan menunggu waktu untuk melahirkan. Lalu Luo Jiaolai sedang menemani dan mengasuh putra keduaku King Yongjun yang sedang berada di Istana Giok Emas. Lalu yang lainnya seperti yang tetua dan Nona lihat di halaman istana sebelumnya. Lalu di mana putra pertama tuan muda itu? Tanya Yin Rongyu dengan heran. Sedang berpetualang di benua teratai biru, jawab King Ruo, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie tampak begitu terkejut. Tetua, Nona, apakah ada yang salah? Tuan muda, apakah Anda sudah tahu bahwa benua teratai biru adalah dunia kecil tertutup? King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua Xie, aku percaya padanya, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie semakin heran. Tetua, Nona, ucap King Ruo membuyarkan keheningan itu. Tuan muda, aku benar-benar tidak menyangka jika Anda memberikan kebebasan itu. Bahkan aku sendiri enggan untuk pergi ke dunia kecil tersebut, ucap Yin Xie dengan serius. Itu adalah jalan dan tantangan yang dia pilih, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Tapi tuan muda, ucap Yin Xie yang tampak mengkhawatirkan hal itu. Tetua, putraku memaknai kehidupan sebagai tantangan yang harus dimenangkan. Yin Xie dan Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Tuan muda benar. Jika dalam kehidupan tidak ada yang dipertaruhkan, lalu apa yang harus dimenangkan, ucap Yin Xie dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Dan hal itu jugalah yang aku lakukan saat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud tuan muda? Tanya Yin Rongyu dengan serius. Nona Rongyu, tetua Xie, aku yakin Yin Gan sedikit banyak sudah menceritakan tujuan kedatanganku di tempat ini. Dan itulah yang ingin aku bicarakan saat ini, jawab King Ruo dengan serius. Yin Xie dan Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Benar tuan muda, Yin Gan memang telah menjelaskan hal itu, namun aku masih belum mengerti bagaimana cara kita melakukannya, ucap Yin Xie. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua, sebelum memasuki Gunung Langit Yin, aku sudah membuat persiapan. Mulai dari pasukan bantuan dan rencana yang akan dilakukan di dalam Gunung Langit Yin, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian mohon penjelasan tuan muda, ucap Yin Xie. Pertama mengenai pasukan bantuan. Tetua, aku telah bekerja sama dengan klan Jin. Apa pendapat tetua mengenai hal itu? Tanya King Ruo. Yin Xie terdiam sesaat, lalu menatap King Ruo dengan serius. Tapi tuan muda, apakah klan Jin dapat dipercaya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua, aku telah bertemu Jin Kong beberapa kali, dan aku yakin dia adalah orang yang dapat dipercaya. Selain itu kekuatannya juga sudah berada di tingkat abadi, jadi ini akan sangat menguntungkan kita, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Yin Xie ternganga. Aku tidak menyangka jika Jin Kong sudah berada di tingkat abadi, ucap Yin Xie dengan serius. Tapi tuan muda, apakah ini tidak akan berbahaya? Tanya Yin Rongyu dengan serius. Maksud Nona Rongyu, tuan muda, dengan kekuatan Patriark Jin Kong yang sudah di tahap abadi, apakah ini tidak akan menjadi bumerang? Nona Rongyu, aku dapat memastikan bahwa ini akan berjalan dengan baik. Jika Patriark Jin Kong bertindak macam-macam dan mengingkari kerjasama ini, maka aku sendiri yang akan membunuhnya, ucap King Ruo dengan serius, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie terdiam. Membunuh yang abadi, bukankah itu? Ucap Yin Rongyu berbicara pada Yin Xie melalui telepati dengan ragu. Rongyu aku juga sebenarnya hampir tidak mempercayai hal itu, tetapi dengan latar belakang yang dimiliki oleh Tuan Muda King Ruo, siapa yang dapat meragukannya, ucap Yin Xie menanggapi. Baik Tuan Muda, lalu bagaimana dengan persiapan pasukan bantuan? Tanya Yin Rongyu. Akan ada 55.000 pasukan bantuan, dan orang-orangku juga sedang mengarahkan pasukan bantuan itu di kota Gulu, ucap King Ruo sambil menjelaskan jumlah pasukan bantuan itu dengan detail. Membuat Yin Rongyu dan Yin Xie ternganga. Leluhur,
Ternyata Tuan Muda King Ruo telah mempersiapkan serangan ini dengan matang, ucap Yin Rongyu berbicara pada Yin Xie melalui telepati. Benar, ucap Yin Xie menanggapi. Tuan Muda, lalu apa rencana selanjutnya? Tanya Yin Rongyu dengan serius. Mempersiapkan tetua Xie sebagai patriark klan Yin, ucap King Ruo dengan tenang. Membuat Yin Xie hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Tapi Tuan Muda, bagaimana caranya? Tanya Yin Rongyu dengan serius, karena menganggap hal itu benar-benar hal yang tidak mungkin. Tuan Muda, apakah Anda sudah mengetahui aturan mengenai kepemimpinan di Gunung Langit Yin ini? Tanya Yin Xie yang juga tidak kalah seriusnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua, bukankah itu semua berkaitan dengan Trisula Kegelapan? Benar, tapi itu tidak mudah karena, ucapnya ragu. 7 kitab terlarang Yin, ucap King Ruo menimpali. Benar Tuan Muda, ada 7 kitab kuno yang saling berkaitan, mulai dari kitab pukulan tapak hitam, perisai hitam, pedang gelap, rantai api iblis, kabut racun iblis, pengendali roh dan yang terakhir teknik transformasi Yin, ucap Yin Xie menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata teknik terlarang transformasi Yin adalah kitab puncak, ucap King Ruo pelan. Benar, dan setiap murid diharuskan menguasai teknik tersebut. Walaupun berada tingkat puncak, tetapi kitab itu adalah kitab kedua yang dapat dipelajari dengan mudah. Setelah kitab pukulan tapak hitam, ucap Yin Xie menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, kitab apa saja yang telah tetua kuasai? Tanya King Ruo. Yin Xie terdiam sesaat, menatap King Ruo dengan lekat. Maksud Tuan Muda, tetua, bukankah untuk dapat menguasai Trisula Kegelapan Anda harus menguasai ke-7 kitab itu? Benar Tuan Muda, tapi, ucapnya ragu. Tetua, aku perlu tahu teknik apa saja yang telah Anda kuasai. Dengan demikian kita akan mencari kitab yang belum Anda kuasai, ucap King Ruo dengan serius. Yin Xie menganggukkan kepalanya. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga dan kitab ke-7, ucapnya dengan pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu berarti tetua perlu kitab rantai api iblis, kabut racun iblis dan kitab pengendali roh, ucapnya. Benar Tuan Muda, jawab Yin Xie menatap King Ruo dengan serius. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening. Yin Xie dan Yin Rongyu terdiam dengan pikirannya, terutama cara untuk mencari kitab yang hilang tersebut. Sedang di hadapannya, King Ruo begitu senang karena ketiga kitab itu sudah ada padanya. Yang perlu aku lakukan saat ini adalah mengikat perjanjian kerjasama, agar Yin Xie tetap berada di bawah perintahku, batinnya sambil mengulur waktu. Tuan Muda, sebaiknya lupakan saja. Mencari ketiga kitab yang tersisa merupakan sesuatu yang sangat mungkin, dan aku juga tidak ingin menyusahkan Tuan Muda. Budi yang telah Anda lakukan sebelumnya bahkan belum mampu aku balas, ucap Yin Xie. Mendengar kata-kata Yin Xie, membuat King Ruo segera membuang keraguannya. Tetua, mengenai keinginanku sebelumnya, aku serius, ucap King Ruo sambil mengeluarkan ketiga kitab dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, 3 kitab mengambang di hadapan mereka. Tuan Muda, ucap Yin Xie dan Yin Rongyu terbata, menatap King Ruo dengan serius. Tetua Xie, Nona Rongyu, ini adalah kitab rantai api iblis, kabut racun iblis dan kitab pengendali roh, ucap King Ruo menjelaskan. Membuat Yin Xie tiba-tiba berlutut. Penguasa muda, hutang benda dapat aku ganti, tetapi hutang budi ini bagaimana aku bisa membalasnya, ucapnya dengan sungguh-sungguh sambil mengubah panggilannya pada King Ruo, lalu diikuti oleh Yin Rongyu yang juga mengubah panggilannya. Tetua, Nona Rongyu, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Penguasa muda, hamba, ucap Yin Xie ragu. Tetua, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Penguasa muda, hamba telah memutuskan untuk melayani Anda. Mohon penguasa mengabulkan keinginan kami ini, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Penguasa, hamba juga, ucap Yin Rongyu sambil menundukkan kepalanya dengan sikap yang sungguh-sungguh. King Ruo terdiam sesaat dan berpura-pura ragu, namun di dalam hatinya dia begitu gembira. Apakah Tetua Xie dan Nona Rongyu yakin
Tanya King Ruo. Sangat yakin penguasa, dari awalnya kami memang sudah ingin melakukannya, dan ini bukan karena hutang budi, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa penguasa dapat memimpin dan mengubah gunung langit ini menjadi tempat yang lebih baik dari saat ini, jawab Yin Xie dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetapi akan ada syarat, ucapnya dengan serius. Katakan saja penguasa, ucap Yin Xie dengan sungguh-sungguh. Kalian akan menerima kekuatan darah dan rantai jiwa dariku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, ucap Yin Xie dan Yin Rongyu dengan hormat. King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan memberikan setetes kekuatan darahnya, yang secara perlahan bergerak mendekati tubuh Yin Xie dan Yin Rongyu. Tanpa mendapat perintah, Yin Rongyu dan Yin Xie lalu menyerap kekuatan darah tersebut dengan perlahan. Setelah Yin Xie dan Yin Rongyu selesai menyerap kekuatan darahnya, King Ruo lalu mengeluarkan pedang Sui Luo dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, dua bilah pedang berwarna biru keemasan itu muncul di hadapan mereka. Yin Rongyu, Yin Xie, ini adalah pedang Sui Luo yang merupakan tanda bahwa kini kalian telah menjadi orang-orangku. Adapun rantai jiwa serta kekuatan darahku sebelumnya adalah untuk menggunakan pedang ini. Selain itu, jika kalian melihat seseorang menggunakan pedang seperti ini, maka mereka adalah saudara kalian dan kewajiban seorang saudara adalah saling membantu, ucap King Ruo dengan sungguh-sungguh, lalu meminta mereka untuk melakukan kontrak darah dengan pedang tersebut. Baik penguasa, ucap Yin Xie dan Yin Rongyu dengan sungguh-sungguh. Setelah Yin Rongyu dan Yin Xie melakukan kontrak darah dengan pedang Sui Luo, King Ruo lalu meminta mereka untuk berdiri dan duduk kembali. Terima kasih penguasa, ucap mereka dengan hormat. Baik, kembali pada rencana semula. Yin Xie pelajari dan kuasai ketiga kitab ini, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, sambil meraih ketiga kitab itu dengan hormat. Lalu hamba penguasa, tanya Yin Rongyu. Kamu bisa berlatih dan naik tingkat sesegera mungkin. Untuk sumber daya dan tempat berlatih, minta dan tanyakan saja pada Yuan Bai dan Yuan Hei, jawab King Ruo dengan ramah. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau dan menganggap aku mengada-ada, ucap Yin Rongyu ragu. Baik, nanti aku akan memanggil mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, sambil melanjutkan perbincangan mereka. Menjelang malam, King Ruo lalu mengakhiri pembicaraannya. Sebelum berlatih, beristirahatlah dan persiapkan diri kalian, ucap King Ruo. Baik penguasa. Tidak lama kemudian, Yuan Bai dan Yuan Hei memasuki ruangan. Yuan Bai, Yuan Hei, kini Yin Xie dan Yin Rongyu telah menjadi saudara kalian, dampingi mereka untuk mengenal tempat ini, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, ucap Yuan Bai dan Yuan Hei dengan hormat. Baik. Aku pergi dulu, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Dengan perasaan gembira, King Ruo terus melangkahkan kakinya keluar dari dalam ruangan itu. Setelah berada di halaman istana, sosoknya melesat meninggalkan tempat itu. Di dalam aula istana naga emas, Saudara Xie, Saudari Rongyu, aku Yuan Bai dan saudaraku Yuan Hei, ucap Yuan Bai memperkenalkan diri dengan ramah. Terima kasih saudara. Aku Yin Rongyu, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Aku Yin Xie, dengan hormat sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara Sue, Saudari Rongyu, sesuai perintah penguasa sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Tanya Yuan Bai. Terima kasih saudara, ada banyak pertanyaan dalam pikiranku, namun yang ingin aku tanyakan terlebih dahulu adalah pedang ini, ucap Yin Rongyu sambil mengeluarkan pedang Sui Luo. Saudari, apakah ada yang salah dengan pedang ini? Tanya Yuan Hei. Saudara Yuan Bai, pedang ini terasa sangat mengerikan, ucap Yin Rongyu dengan serius menatap pedang yang terus mengeluarkan kekuatan petir tersebut. Saudari, pedang ini telah menyatu dengan kekuatan darah kita jadi tidak perlu khawatir. Selain itu kekuatan petirnya juga tidak akan berpengaruh pada kita. Menurutku pedang Sui Luo adalah pusaka yang diciptakan oleh penguasa dengan sempurna, karena tingkat kekuatannya akan meningkat seiring dengan kenaikan tingkat kultivasi kita.
Saat ini saudari berada di tingkat 8, itu artinya kekuatan pedang ini juga berada di tingkat 8. Tujuan penguasa menciptakan pedang Sue Luo seperti itu agar ketika digunakan kekuatan pedang tidak mempengaruhi kekuatan kita dan justru memberi kekuatan tambahan yang seimbang, ucap Yuan Bai menjelaskan, sambil menunjukkan pedang Sue Luo yang dimilikinya, membuat Yin Xie dan Yin Rongyu ternganga. Apakah itu berarti penguasa juga seorang ahli senjata? Tanya Yin Xie. Yuan Bai dan Yuan Hei menganggukkan kepalanya. Penguasa adalah kultivator petir dan mantra formasi yang sangat ahli dalam bidang senjata dan obat-obatan, ucap Yuan Bai menjelaskan. Jika demikian, apakah kami boleh mengetahui latar belakang serta semua hal tentang penguasa? Tanya Yin Xie. Tentu saja boleh karena itu adalah kewajiban. Kami akan menjelaskan aturan yang ada serta latar belakang penguasa dengan detail. Tetapi penguasa ingin saudara Xie untuk segera mempelajari kitab terlarang dan saudari Rongyu untuk segera naik tingkat, ucap Yuan Bai tersenyum ramah. Hais, aku hampir lupa, ucap Yin Xie tersenyum kecil. Baik, tuntaskan tugas saudara dan saudari terlebih dahulu, setelah itu kami akan menjawab semua pertanyaan saudara dan saudari, ucap Yuan Hei, lalu membawa mereka meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain. Swus, sosok King Ruo terus bergerak menuju Istana Emas. Tidak lama kemudian, sosoknya muncul di dalam kamar. Kakak, ucap King Ling dengan bahagia. Ling ada apa? Tanya King Ruo dengan penasaran, sambil memeluk wanitanya itu dengan penuh kehangatan. Kakak, ucapnya sambil membawa King Ruo duduk di tepi tempat tidur. Ini mengenai Huli Hei yang sepertinya akan segera melahirkan, ucapnya dengan serius. Turut senang mendengarnya, ucap King Ruo dengan gembira. Aku sudah meminta Huli Hei mengabari Tuhai, dan katanya ingin kakak yang memberikan nama pada anaknya. Aku, sambil menunjuk dirinya. Benar, harap kakak memberi nama yang bagus, ucap King Ling dengan serius. Tapi Tuhai tidak mengabari hal itu, ucap King Ruo ragu. Benarkah? Tapi apakah kakak sudah memeriksa lencana pesan jiwanya? Tanya King Ling dengan serius. Baru saja King Ling selesai berkata-kata, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Ada pesan jiwa, ucap King Ruo lalu memeriksa lencana giok tersebut. Kakak, ucap King Ling penasaran. Dari Tuhai, ucapnya pelan. Lalu, Tuhai ingin aku memberi nama pada anaknya, ucap King Ruo sambil berdiri. Apakah kakak mau pergi lagi? Menatap King Ruo dengan heran. Aku ingin beristirahat, tapi aku ingin mengganti pakaian terlebih dahulu, ucap King Ruo dengan lembut. Aku kira kakak sudah mau pergi lagi. Tersenyum, sambil membantu King Ruo melepaskan pakaiannya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, King Ruo kembali merebahkan diri. Ling ada yang ingin aku bicarakan, ucapnya sambil mengelus lembut rambut King Ling yang merebahkan diri di sisinya. Bicaralah, ucap King Ling sambil memeluknya dengan lembut. Ini mengenai rencana di Gunung Langit Yin. Yin Xie leluhur ketiga klan Yin kini telah menjadi orang kita, dan saudarinya Yin Gan, Yin Rongyu, ucap King Ruo menjelaskan kedua sosok itu, sambil menjelaskan rencana pada Yin Xie dan situasi yang sedang terjadi di Gunung Langit Yin dengan detail. Semoga rencana ini berjalan dengan baik, karena jika Yin Xie menjadi patriark klan Yin, perjuangan kakak dalam membantu ayah Feng akan semakin mudah. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Sebelum menuju kubu selatan dan membangun kerjasama dengan Yun Bei, aku akan melakukan penyelidikan di puncak Zuyin ini, terutama keberadaan Trisula Kegelapan. Sedapat mungkin, aku akan memindahkannya ke dalam dunia jiwa, jawab King Ruo. Tapi kakak, apakah ini tidak berbahaya? Karena itu akan memantik kekacauan lebih awal, dan bisa saja hal ini akan menggagalkan rencana yang sudah disiapkan. Aku juga sedang memikirkan hal itu, tapi tujuanku melakukan hal ini adalah untuk mengantisipasi tindakan dari kedua sosok abadi yang ada, ucap King Ruo. Kakak benar, satu-satunya alasan mereka tidak saling menyerang itu karena pusaka tersebut. Jika salah satu dari mereka dapat menguasai Trisula tersebut maka, ucap King Ling menjeda kata-katanya.
Itulah yang sedang aku pikirkan, ucap King Ruo sambil berbincang-bincang dengan tenang, hingga akhirnya tertidur dengan pulas. Di tempat lain, puncak Dongyin, Yin Jue duduk di istana kediamannya dengan pikiran kusut. Penyelidikan ulang yang dia lakukan untuk mencari penyusup yang membuat kekacauan di puncak Dongyin menemukan titik buntu. Satu-satunya cara adalah mengorek informasi dari sosok Yin Gan itu, tapi ini terlalu berisiko. Tapi apakah aku harus membicarakan hal ini dengan saudara Lao Weida lagi? Batinnya bimbang. Pada saat sedang berpikir, tiba-tiba dua pemuda memasuki ruangan. Tetua, ucap kedua pemuda itu dengan hormat. Bicaralah, ucapnya dengan datar. Kami baru saja menerima laporan dari prajurit pengintai bahwa telah terjadi pertarungan di kawasan klan Xia dan saudara Gu Hin telah tertangkap. Apa? Siapa yang melakukannya? Dengan tatapan menyala, klan Xi, tetua. Baik, aku akan memikirkannya, kalian kembalilah. Baik tetua, terima kasih, ucap kedua pemuda itu dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Belum tuntas satu masalah, kini muncul masalah lainnya, ucapnya dengan kesal. Setelah berdiam diri dan berpikir cukup lama, Yin Jue lalu meninggalkan ruangannya, bergerak menuju puncak Zuyin. Di dalam dunia jiwa, menjelang tengah malam, King Ruo yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba terbangun dari tidurnya, mendapati King Ling sedang menyusui King Lian An. Ling ucapnya dengan lembut sambil menghampiri King Ling yang duduk di tepi tempat tidur. Kakak, beristirahatlah. An sedang kehausan, ucapnya meminta King Ruo agar tidak bersuara dengan lembut. Baik, tapi Ling ada yang sedang mencariku, ucapnya dengan lembut. King Ling menganggukkan kepalanya. Berhati-hatilah, ucapnya dengan lembut. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengecup kening King Ling dan King Lian An dengan lembut. Setelah berpamitan, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam kamar Yin Lao Weida. Penguasa, seseorang memaksa ingin bertemu, ucap Huo Mingzi melapor dengan serius. Baik, kalian kembalilah, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Huo Mingzi dan Huo Zaodao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengubah tampilan wajahnya menjadi sosok Yin Lao Weida. Baru saja King Ruo selesai mengubah tampilan wajahnya, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh prajurit yang berjaga. Keterlaluan, apakah kalian tidak mendengar perintahku sebelumnya? Ucap King Ruo dengan kesal. Tapi tetua agung, tetua Jue ingin bertemu, ucap prajurit tersebut dengan ketakutan. Apakah tidak bisa ditunda? Minta dia untuk kembali besok pagi, ucap King Ruo dengan keras. Baik tetua agung, ucap prajurit tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Ada-ada saja, ucap King Ruo, meninggikan suaranya dengan kesal, membuat prajurit yang berjaga di luar pintu begitu ketakutan. Setelah prajurit penjaga itu pergi, King Ruo lalu duduk di dalam ruangan itu dan mulai berkultivasi dengan tenang. Di dalam aula istana tetua agung, Yin Jue duduk gelisah dengan matanya yang terus mengawasi pintu masuk istana dengan lekat. Tidak lama kemudian, dua prajurit memasuki ruangan, membuat wajahnya yang tampak masam itu kini bertambah semakin kesal. Tetua Jue, tetua agung benar-benar tidak ingin diganggu, dan meminta tetua untuk kembali besok pagi. Ucap prajurit itu dengan hormat. Tanpa menjawab, Yin Jue lalu meninggalkan ruangan itu, membuat kedua prajurit itu saling berpandangan. Saudara, sepertinya tetua Jue sangat marah, ucap prajurit itu berbicara melalui telepati. Sepertinya demikian, namun tetua agung juga tidak kalah kesalnya. Benar, tapi ini sangat aneh, karena tidak biasanya hal ini terjadi. Selama ini tetua agung selalu menerima tetua Jue kapanpun. Apakah telah terjadi sesuatu dengan mereka? Saudara, aku juga tidak tahu. Namun yang pasti, puncak Dongyin sepertinya dalam masalah, ucap prajurit lain menanggapi. Sambil bergerak menuju pintu gerbang istana dan berjaga di tempat itu. Di tempat lain, Yin Jue meninggalkan kawasan istana tetua agung dengan perasaan dongkol. Di saat ada masalah seperti ini,
Lao Weida bahkan terkesan tidak peduli. Baiklah, tunggu saja jika ada masalah di puncak Zuyin ini. Jangan harap aku juga akan peduli, ucapnya dengan sangat kesal sambil bergegas pergi. Di tempat lain, di dalam kamar pribadi Yin Lao Weida. 1 jam kemudian King Ruo membuka matanya, lalu mengabari Long Chen yang berada di dalam dunia jiwa untuk mengambil kekuatan darah Yin Lao Weida dengan teknik perubahan bintang. 10 menit kemudian, sosok Long Chen muncul di dalam ruangan itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Long Chen, aku akan menyelidiki keberadaan Trisula Kegelapan. Jika aku terlambat kembali, gantikan aku untuk menemui Yin Jue besok pagi, ucapnya menjelaskan. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosok King Ruo terus bergerak dengan bebas, mengawasi setiap kediaman elit di puncak Zuyin. Setelah selesai mengawasi istana-istana megah itu, King Ruo lalu bergerak menuju istana puncak utama. Dengan menggunakan pengetahuan Yin Lao Weida yang diperoleh melalui teknik perubahan bintang, King Ruo terus bergerak, melewati setiap segel mantra formasi yang terpasang di kawasan itu dengan santai, serta meletakkan segel mantra formasi lainnya sebagai persiapan untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di halaman istana gerbang es hitam. Rasa dingin yang sangat ekstrem menyapu kawasan itu, membuat King Ruo begitu terkejut, karena rasa dingin itu langsung menusuk tulangnya. Istana gerbang es hitam ini benar-benar mengerikan, batinnya sambil mengeluarkan lencana giok es yang dia peroleh dari Yin Hen Fen sebelumnya. Setelah tubuhnya terlindungi oleh kekuatan dari lencana giok es tersebut, King Ruo lalu mendekati pintu gerbang istana yang tampak lengang tanpa penjagaan tersebut. Istana gerbang es hitam mengingatkan King Ruo pada klan Bing yang berada di Pulau Es Biru dengan istana esnya yang juga sangat dingin tetapi dengan aura yang menenangkan. Tempat ini juga istana es, tetapi tekanan dan kekuatan esnya begitu kacau, bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat dasar, batinnya saat merasakan penindasan yang begitu luar biasa terus menyapu kawasan itu. Pada saat dirinya terus bergerak mendekati pintu gerbang istana tersebut, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar bersamaan dengan munculnya 7 sosok semi-abadi tingkat 9 tahap dasar. Tetua Agung, ucap ketujuh sosok itu menyambut kedatangannya dengan hormat. Tetua Pelindung, aku ingin menemui Patriark, ucap King Ruo dengan tenang. Maaf Tetua Agung, Patriark sedang tidak ingin diganggu, jadi silakan kembali besok pagi, ucap sosok itu berbicara dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, tapi karena aku terlanjur datang, aku juga tidak ingin kembali. Mohon Tetua Pelindung mengizinkan aku beristirahat dan berkultivasi di dalam istana. Dengan wajah serius, baik ucapnya dengan hormat, sambil meminta 2 sosok lainnya membuka pintu gerbang itu. Dengan perlahan pintu gerbang dari es hitam itu terbuka, melepaskan aura kekacauan dan niat membunuh yang ekstrim. Silakan Tetua Agung, ucap kedua sosok itu mempersilakan King Ruo dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo lalu memasuki aula istana. Dengan perasaan berdebar-debar, King Ruo mencoba untuk tetap bersikap tenang sambil menatap trisula berwarna gelap dari campuran besi hitam dan kristal biru yang terus berdengung. Ternyata hawa dingin dan niat membunuh yang sangat kuat itu berasal dari trisula ini, batinnya sambil terus bergerak memasuki ruangan itu. Trisula tersebut melepaskan kekuatan gelap yang sangat kuat, seperti menolak kehadiran King Ruo, membuat para tetua pelindung klan yang berada di luar istana begitu terkejut. Ketujuh sosok paruh baya yang merupakan para pelindung klan itu memasuki ruangan. Tetua Agung, ucap pemimpin kelompok tersebut menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo yang juga tidak kalah terkejutnya, menatap para tetua tersebut dengan tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Ruo dengan wajah heran, untuk mencari alasan. Justru kami yang ingin bertanya, mengapa Trisula Kegelapan menolak kehadiran Anda, ucap pemimpin kelompok dengan suara meninggi, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Yin Baohu, apa maksudmu? Ucap King Ruo dengan kemarahan menyala,
membuat tempat yang sangat dingin dengan aura gelap yang sangat kentara itu menjadi tegang. "Apakah seperti ini cara kalian memperlakukanku?" ucap King Ruo dengan suara meninggi dan terus mengoceh, memarahi Yin Baohu yang tampak sedang menahan diri. "Apakah kalian telah menyembunyikan sesuatu dariku? Atau kalian telah melakukan sesuatu pada Trisula Kegelapan agar bisa menghinaku seperti ini?" "Keterlaluan," ucap King Ruo dengan murka menyala. "Tetua Agung, kami, Zhan Shize, tutup mulutmu. Aku hanya ingin mendengar penjelasan dari mulut Baohu yang terhormat ini," ucap King Ruo dengan tatapan tajam yang kini sudah siap menyerang. Keributan yang terjadi di tempat itu menarik perhatian beberapa tetua tingkat tinggi yang kebetulan sedang berjaga di kawasan tersebut. Swus, satu persatu mereka datang di tempat itu, bahkan sosok Yin Jue juga datang namun hanya terdiam. Lao Weida ini sebelumnya menolak kedatanganku, tapi ternyata membatin, menatap King Ruo dengan kesal. Pada saat King Ruo akan berbicara, tiba-tiba dua prajurit berjubah emas keluar dari bagian dalam istana. "Tetua Agung, Tetua Pelindung, serta para tetua lainnya, mohon untuk tidak membuat keributan. Jika ada urusan, silakan kembali besok pagi," ucap prajurit itu dengan hormat. "Para tetua, mohon untuk kembali," ucap prajurit lainnya, saat melihat King Ruo dan semua orang yang terdiam di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. "Panggil Patriark, aku ingin dia menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, maka satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan pertarungan hidup dan mati," ucap King Ruo bersikeras, menatap Yin Baohu yang terlihat salah tingkah. "Tetua Agung, serta para tetua lainnya. Saat ini Patriark benar-benar tidak ingin diganggu, mohon pengertiannya," ucap prajurit jubah emas itu menanggapi dengan serius, membuat King Ruo dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. "Yin Baohu, mari kita lakukan pertarungan hidup dan mati," ucap King Ruo sambil bergerak menuju halaman istana, membuat kedua prajurit jubah emas itu begitu kebingungan. Sosok King Ruo berdiri di halaman istana, menunggu Yin Baohu yang terdiam dan tampak ragu. "Tetua Agung, serta para tetua lainnya, mohon untuk tidak membuat keributan, supaya tidak mengganggu Patriark yang saat ini sedang berusaha naik tingkat, jadi mohon untuk menjaga ketenangan," ucap prajurit itu dengan serius. "Apa?" ucap King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu terkejut. "Jika Yin Kuan naik tingkat, maka akan ada 3 kubu." King Ruo membatin sambil menatap para tetua yang terdiri dari 3 kubu yang berbeda di tempat itu, yang kini saling berpandangan. Tanpa berkata-kata, Yin Jue yang tampak begitu kesal pada King Ruo sebelumnya, lalu meninggalkan tempat itu, termasuk dari kubu selatan yang juga hadir di tempat itu. Sus, satu persatu mereka pergi, hingga menyisakan King Ruo, Yin Baohu dan para tetua pelindung klan lainnya. "Ini adalah kabar baik," ucap King Ruo yang tiba-tiba menjadi ramah, menatap Yin Baohu yang tampak salah tingkah. "Tetua Agung, maaf sebelumnya karena aku merahasiakan hal ini," ucap Yin Baohu yang juga melunak. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Namun memang tidak sewajarnya kalian merahasiakan hal ini, coba dari awal kalian berbicara, maka hal penting ini tidak akan diketahui oleh kubu timur dan kubu selatan," ucapnya pelan. "Tapi Tetua Agung, ini adalah rencana kami untuk melihat reaksi mereka, dan terbukti mereka tampak khawatir dan tidak menyukainya," ucap Yin Baohu. Menjelaskan, "Apakah Patriark tahu rencana ini?" tanya King Ruo dengan penasaran. "Benar Tetua Agung, kami tidak akan berani bertindak tanpa perintahnya," jawab Yin Zhan Shize menanggapi. "Tapi bagaimana jika mereka membuat masalah? Bukankah dari awal mereka memang seperti itu?" ucap Yin Zhan Shize menanggapi. "Benar, tetapi kita juga tidak ingin membuat kegaduhan yang tidak berarti," ucap King Ruo dengan serius. Yin Baohu menganggukkan kepalanya. "Saudara Lao Weida benar, namun ini adalah perintah Patriark, dan kami yakin Patriark juga sudah memiliki rencana mengenai hal ini," ucapnya dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Sebelumnya kalian telah merahasiakan hal penting itu,
Lalu apakah reaksi Trisula sebelumnya juga rencana kalian? Yin Baohu dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Saudara, mengenai hal itu, kami juga tidak tahu, jawabnya dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya kita harus memeriksa hal itu secara bersama-sama, agar tidak ada kecurigaan di antara kita. Selain itu, aku juga ingin berjaga di tempat ini, untuk memastikan keamanan tempat ini supaya Patriark dapat melewati proses ini dengan baik, ucap King Ruo. Baik saudara, ucap Yin Baohu menanggapi, lalu membawa King Ruo dan rombongannya memasuki aula istana gerbang es hitam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.